Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana keadaannya kalian anak-anakku sekalian pada hari ini? Semoga dalam keadaan baik, sehat, dan yang terutama adalah kalian harus jaga protokol kesehatan, yaitu dengan menggunakan 3M, yaitu memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Supaya apa? Supaya kalian tetap sehat dan kalian tetap semangat belajarnya, ya, walaupun dalam pembelajarannya secara baik. Anak-anakku sekalian, materi kemudian LKPD sudah saya share ke Google Classroom ke kelas kalian. Semoga kalian sudah mempelajari itu, sudah kalian baca, sudah kalian download dan baca, kemudian pahami ya maksud dari tugas yang saya berikan. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan secara simpel saja untuk materi dari tugas yang saya berikan, yaitu integrasi aplikasi Office dengan surat undangan atau mailbox. Ya, oke. Nah, untuk materinya, baik saya sampaikan. Di sini kalian coba memahami integrasi aplikasi Office yaitu mailbox. Ya. Nah, di sini untuk integrasi aplikasi Office mailbox ini, nah, nanti akan saya sampaikan kompetensi dasarnya, kemudian tujuan pembelajaran dan materi yang nanti akan kamu coba kerjakan, kemudian masalah dan tugas pun juga nanti kamu coba kerjakan dalam diskusi. Baik, untuk kompetensi dasar ini yang pertama adalah mengenal lebih dalam integrasi antar aplikasi Office, yaitu pengolahan kata, angka, dan presentasi. Kemudian untuk praktiknya, membuat laporan yang membutuhkan integrasi objek berupa teks, data dalam bentuk angka maupun visualisasi chart, grafik, gambar. Nah, ini kompetensi dasarnya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, yang pertama, kalian nantinya melalui presentasi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian mailbox dengan benar. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah melalui presentasi, peserta didik dapat menjelaskan fungsi menu mailing dengan baik. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi, peserta didik dapat mempraktikkan cara membuat surat undangan menggunakan menu mailing dengan benar. Kemudian yang keempat, melalui diskusi, peserta didik dapat membuat laporan hasil mailbox secara benar dan tepat waktu. Nah, ini tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang nantinya kamu coba praktikan ya untuk materi mailbox atau surat undangan. Kemudian masuk materi. Materi di sini yaitu pengertian dari mailbox dan fungsi mailbox-nya atau surat undangan. Pengertian dari mailbox di sini adalah di mana kalian membuat suatu undangan atau surat master yang kamu buat di Microsoft Word-nya. Ya, bukan hanya surat undangan saja, maka surat promosi penjualan, surat tagihan, sertifikat, ataupun dokumen yang lainnya yang nantinya akan kamu kirim ke penerima atau tujuan lebih dari satu orang. Ya, nah ini kamu membuatnya melalui. Dan sebagai contoh, misalnya kamu membuat surat undangan rapat OSIS atau rapat pemindahan OSIS baru, ataupun yang lainnya, membuat sertifikat, ya. Misalnya kamu mengadakan turnamen ataupun kompetisi, kemudian kamu buat sertifikat. Nah, nama-nama itu kan kamu nanti akan buat. Nah, itu kamu buat coba melalui mailbox ya, karena lebih dari satu penerima. Nah, fungsi mailbox di sini apa? Fungsi mailbox membantu kita untuk membuat sebuah dokumen yang isinya sama untuk penerima yang berbeda secara cepat dan mudah. Fitur ini sangat membantu terutama bila penerimanya sangat banyak. Nah, ini ya, penerimanya sangat banyak. Nah, mailbox ini juga digunakan untuk membuat sertifikat, label, dan amplop. Ya, maka bisa kamu mengundang hitanan, mengundang pernikahan kakak kamu, ataupun yang lainnya, itu bisa kamu buatnya melalui ini.
Nah, sekarang bagaimana penerapannya? Nah, untuk penerapannya, praktiknya seperti apa? Baik, akan saya coba contohkan supaya kamu lebih paham lagi, ya. Di sini saya akan coba tampilkan, ya. Saya coba akan tampilkan surat undangan. Ini surat undangan rapat guru ya, Bapak Ibu guru di sekolah misalnya. Nah, ini rapatnya. Kemudian ini nama-nama gurunya. Saya ambil hanya beberapa guru saja, kurang lebih sekitar 6 orang. Apakah bisa ditambah lagi, Pak? Oh, silakan. Sesuai kebutuhan. Apakah misalnya 50 orang, 100 orang, silakan kamu input datanya terlebih dahulu di Microsoft Excel yang nantinya akan diintegrasi ke Microsoft Word. Ya, saya pahami ya. Nah, sekarang bagaimana caranya, stepnya untuk membuat mailbox-nya? Ya, saya tampilkan surat undangannya seperti ini. Ini pun hanya surat undangan saja, kamu juga bisa membuat sertifikat, atau bisa kamu buat, atau kamu buat label untuk amplop, ya, atau untuk undangan pernikahan dan lain sebagainya, kamu bisa buat. Baik, nah di sini kamu coba menyiapkan dulu surat undangan atau masternya. Kalau sudah dibuat seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kamu mencoba untuk menggunakan fungsi dari menu mailing. Nah, ini ada di sini. Ya. Fungsi mailingsnya ini kamu aktifkan. Ya. Ini kamu aktifkan. Ya. Caranya kamu klik mailingnya. Jelas ya? Kalau sudah kamu pilih select recipient. Kemudian pilih use existing list. Apa ini fungsinya? Fungsinya ini untuk mengambil data yang tadi sudah kamu buat di Microsoft Excel sebagai integrasinya. Ya, paham ya sampai sini ya? Klik use existing list-nya. Kemudian kamu cari filenya itu ada di mana dia. Ya. Nah, ini kamu siapkan adanya di mana? Adanya di sini penerima undangan. Pilih penerima undangan, klik open. Ya, setelah itu pilih penerima undangan ya, karena kan biasanya kalau sudah buat penerima undangan selesai. Setelah selesai, maka di sini akan muncul tampilan aktif. Apa itu? Diantaranya ada address, ada greeting, ada insert match field. Nah, langkah selanjutnya adalah kamu tampilkan field time yang sudah dibuat di Excel melalui insert match field. Tempatkan dulu misalnya di lampiran. Kamu cari di sini. Nah, ini ya, surat. Nah, ini kamu klik suratnya. Kalau sudah, kemudian kepada yang terhormat, ini kamu klik pilih nama penerima, field name-nya, kemudian jabatan, ya, kemudian satu lagi kamu masukkan lagi alamat penerima. Ini kamu tampilkan. Setelah kamu tampilkan seperti ini field name-nya, bagaimana untuk menampilkan nama-namanya? Untuk menampilkan nama-namanya, kamu klik preview result-nya. Yang ini ya. Kamu klik, maka nanti akan muncul nama-nama yang kamu undang. Nama-nama Bapak Ibu guru yang akan mengikuti rapat yang undang. Untuk melihat selanjutnya, kamu tinggal klik arah panah kanan. Ya, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai memang sampai datanya itu yang kamu buat berapa? 5 atau 10 atau 50. Itu nanti kamu coba bisa tampilkan di sini. Ya. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah, maka nanti bisa kamu simpan. Ya. Simpannya bagaimana? Simpannya melalui ya seperti biasa file save as, atau kalau kamu tidak ingin muncul di dalam mailbox ini, kamu bisa pilih finish, kemudian pilih print dokumen untuk ngeprint, atau auto check for error. Apa ini gunanya? Gunanya ini untuk membuat surat undangannya itu menjadi satu kesatuan. Ya, kamu lihat 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Bahkan kalau misalnya sampai datanya 50, ya akan muncul 50, tapi dia sudah tidak terus kembali ke mailbox-nya atau membaca datanya itu dari Excel, karena kamu sudah auto check for error. Nah, nanti kamu simpan baru namanya apa. Ya. Itu ya, bisa dipahami ya. Nah, kalau kembali lagi, ini kembali lagi ke mailbox-nya. Ya.
Nah, jadi kalau misalnya kalian ingin membuatnya tetap dalam posisi Mailmerge-nya aktif, maka kamu tidak perlu menggunakan auto check for error. Tetapi kalau misalnya kamu ingin menjadi satu kesatuan, ya kamu ingin muncul semua datanya secara berlembar, maka kamu pilih tadi auto check for error untuk menampilkan secara keseluruhan jika kamu print. Tetapi kalau misalnya kamu gunakan Mailmerge datanya, maka nanti kamu print itu per halaman, ya, per nomor, ya. Atau kamu bisa langsung secara keseluruhan, bisa kamu print dokumen langsung all aja, oke. Atau misalnya ada yang terlupakan di halaman berapa, kamu tinggal ketik misalnya halaman 5 belum sampai 10, maka kamu nanti coba 5 gitu ya. Nah, ini untuk materi pada pertemuan kali ini, yaitu kamu membuatnya. Jelas ya? Bisa dipahami ya? Yang penting adalah kamu siapkan dulu surat undangan atau masternya, ya, sertifikat misalnya, undangan OSIS atau undangan pembentukan OSIS baru, itu kamu buat dulu. Kemudian data-datanya pun juga kamu siapkan, ya, siapa aja yang kamu undang. Setelah itu baru kamu buat Mailmerge atau surat undangannya, ya, dengan menggunakan menu My Links dan diintegrasikan datanya itu dari Excel dipindahkan ke Microsoft. Cukup jelas ya? Bisa dipahami ya? Nah, nanti kamu coba praktikan Mailmerge ini, ya, tutorial yang saya berikan. Kemudian nanti ada permasalahan error, nanti coba kamu lihat, ya, di mana kesalahannya sehingga muncul tampilan error itu. Dan nanti kamu coba tuangkan ke dalam LKPD yang sudah saya buatkan, dan nanti kamu buat tutorial juga, tutorial seperti saya ini, buat videonya untuk bukti dari error ini seperti apa dan solusinya kamu buat seperti apa. Baik, mungkin saya cukupkan sampai di sini, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, tetap jaga protokol kesehatan, 3M harus kamu terapkan, dan kalian tetap selalu dalam semangat belajar walaupun dalam daring, dan tetap termotivasi untuk menjadi peserta didik atau menjadi siswa yang terbaik dan mempunyai dedikasi tinggi untuk masa depan yang lebih baik. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dengan materi grafik nantinya ya. Terima kasih.